المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Marilah kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat maghrib alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat dari salam, salam dari sholawat mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya muslimin dan muslimat pada umumnya besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan ini dalam penanggalan kalender Hijriah itu adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bisa disebut dengan bulan Maulud, dan bulan Rabiul Awal juga bisa disebut bulan Maulid. Sejarah mencatat bahwasanya tepat pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sejarah mencatat tepat pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam bahasa Arab, bulan di mana seseorang lahir itu disebut namanya bulan Maulud. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang pas dalam bahasa Arab itu adalah Maulud. Sebagaimana di dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi bulan di mana Rasulullah lahir itu disebut namanya bulan Maulud. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebagian orang menyebut itu bukan Maulud tetapi Maulud. Mulut itu ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab wafatnya seseorang bulan itu disebut namanya Maulid. Nah, Rasulullah itu lahir bulannya sama, wafatnya juga bulannya sama. Maka bulan Rabiul Awal yang kedua itu disebut namanya bulan Maulid. Jadi bulan Maulud itu lahirnya Rasulullah, bulan Maulid itu wafatnya Rasulullah. Bulannya sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun di mana Rasulullah lahir itu disebut namanya tahun Gajah.
Tahun di mana Rasulullah lahir 14 abad tahun yang lalu itu dinamakan tahun gajah, Amul Fil. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat kenapa dikatakan tahun gajah bukan tahun unta. Mohon maaf, di Mekah itu nggak ada gajah, adanya unta. Hewan yang paling kuat di tengah padang pasir, 15 hari jalan terus, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, jalan terus. Itu unta. Sekali berhenti, sekali minum 2 tower habis. Hewan yang paling kuat di Mekah itu namanya unta. Kalau di kita sepeda yang paling kuat namanya ontel. Unta sama ontel, hampir sama, sama-sama kuat. Sejarah mencatat di mana tahun Rasulullah lahir itu terjadi upaya. Ya, kenapa saya katakan upaya? Karena belum terjadi, jadi udah di stop oleh Allah. Upaya penghancuran yaitu apa? Ka'bah. Nah ini mohon maaf bapak ibu yang belum pernah ke Mekah, ya, yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah. Nah kita setiap sholat itu lihat Ka'bah. Di depan kita ada Ka'bah itu. Nah depan kita ada Ka'bah. Nah tahun di mana Rasulullah lahir itu disebut namanya tahun gajah. Sejarah mencatat bahwasanya di Ethiopia atau yang biasa disebut dengan Habasyah atau Habsyi, itu ada sebuah kerajaan Nasrani. Rajanya itu bergelar Najasyi. Jadi raja Nasrani yang berkedudukan di Ethiopia itu bergelar namanya Najasyi. Nah, raja Najasyi yang beragama Nasrani ini itu kepingin menghendaki untuk membangun laksana Ka'bah di Yaman. Nggak mungkin di dunia ini ada 2 Ka'bah. Mekah ada Ka'bah, Yaman ada Ka'bah, tapi di Sukarame ada Ka'bah. Ka'bah rekor. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Raja Najasyi memerintahkan kepada gubernur Yaman namanya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan dipersenjatai pasukan namanya pasukan gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mantapkan iman kita, Islam kita, akidah kita, bahwasanya ini kisah bukan dongeng, ini kisah bukan cerita, ini kisah bukan mengada-ada, tapi ini hak. Kenapa? Karena ini kisah dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Fil tadi dalam sholat maghrib kita baca sama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Penghancuran Ka'bah dengan pasukan gajah itu adalah benar, hak. Kenapa? Karena dikisahkan dalam Al-Quran. Ketika ini dikisahkan dalam Al-Quran berarti ini hak, ini benar. Siapa yang tidak percaya dengan penghancuran Ka'bah dengan pasukan gajah berarti tidak yakin, tidak iman dengan Al-Quran. Siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran berarti hukumnya kafir. Betul Bapak-bapak? Ibu-ibu. Jadi mari mantapkan iman kita, Islam kita. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita, ini bukan khayalan, ini bukan mengada-ada, tapi ini adalah hak. Ini cerita beda dengan kancil nyolong timun. Kancil nyolong timun itu kancil sopo, timun sopo. Ini cerita beda dengan yaitu apa? Ada kancil lomba dengan keong menang keong. Kenapa? Karena keongnya banyak. Kalau keongnya satu yang menang kancil, itu benar kan? Tapi ini kisah itu adalah hak. Jawab sekalian akan Subhanahu wa taala, berangkatlah pasukan, ya pasukan gajah. Berangkatlah Abraha dikawal dengan pasukan gajah. Gajahnya itu langsung didatangkan dari Afrika. Kenapa? Karena dekat. Kalau dari mereka nggak kejauhan. Jauh sampai sana capek belum. Sekalian akan Subhanahu wa taala ketika sampai mendekati perbatasan yaitu apa? Kota Mekah, kira-kira di daerah Musdalifah, Mina, Arafah. Pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu datang ke Ka'bah, tepatnya itu di pintu Ka'bah itu. Kita lihat ibu-ibu itu ada Ka'bah kita ini. Mereka ini abu-abu ini berdoa kepada Allah, ya Allah ini rumahmu
akhiratmu. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa para abu-abu pemuka-pemuka Quraisy itu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga rumahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa pemuka-pemuka Quraisy tadi itu. Di dalam surat Al-Fil Allah taala kirim wa arsala alaihim tayran ababil. Allah taala kirim segerombolan burung ababil. Ya kalau pengajian seperti ini ada sedikit audiensi ya. Tapi kalau kajian nggak ada manggil-manggil ibu itu. Di absen ibu-ibu, di absen bu. Burung ababil itu kalau di kita itu sejenis burung emprit. Burung emprit, burung manyar, burung bejo itu ibu-ibu, burungnya kecil, makannya banyak, ngocehnya banyak. Jadi mohon maaf yang kurus-kurus itu. Dapat kembali yang punya betul Pak. Coba perhatikan, yang kurus itu makannya banyak. Perhatikan ibu-ibu, kalau bapaknya kurus itu mesti makannya banyak. Makannya banyak, ngomongnya juga banyak. Itu yang kurus, seperti burung emprit, burung ababil. Nah kalau yang gemuk-gemuk, mohon maaf ya bapak-bapak yang gemuk, ibu-ibu yang gemuk, di mana mau ngomong, di mana mau makan, duduk langsung tidur. Itu kalau sholat Jumat itu sengaja nyari posisi ibu-ibu. Di bawah AC, di bawah kipas 5 menit nafasnya teratur. Senin Kemis. Itu yang gemuk. Ini mohon maaf yang gemuk, jangan diambil hati Pak. Ini hanya bercanda aja. Baik, dan sekali subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala perintahkan segerombolan burung ababil, burung emprit untuk mengambil batu kerikil dari neraka. Allah ta'ala perintahkan terbang di atas pasukan gajah. Kemudian Allah ta'ala perintahkan untuk menjatuhkan, saking panasnya hancur lebur, yaitu apa? Pasukan gajah. Nah ini terjadi di tahun di mana Rasulullah lahir, maka tahun di mana Rasulullah lahir itu dinamakan tahun gajah. Jadi Islam hanya mengenal tahun gajah, Islam tidak mengenal tahun-tahun hewan yang lain. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada generasi Islam bahwasanya di mana Rasulullah lahir itu dinamakan tahun gajah. Ibu-ibu bisa dipahami Bu? Nah, di absen. Kalau bapak-bapak ini nggak perlu di absen. Karena kalau bapak-bapak saya yakin kalau pengajian itu pasti mendengarkan. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya pengajian sendiri. Saya ini pengalaman loh Bu. Permata Biru itu dari tahun 2008 itu pengajian ibu-ibu itu di Blok D itu. Jadi saya hafal itu ibu-ibu di pengajian Blok D ini. Rumahnya hafal itu. Dari tahun 2008. Nah menunggu jalan tebu ini mulai kapan itu ibu pengajiannya itu? Apa menunggu tahun 2028 Bu? Baik, Rasulullah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya, kita secara sederhana menyambut, memperingati bulan di mana Rasulullah lahir, bulan di mana Rasulullah wafat. Para alim ulama menjelaskan dalam rangka menyambut bulan Maulid dan bulan Maulud, mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi. Mari kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi. Para alim ulama menjelaskan bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang pertama adalah selalu menyebut nama Nabi. Sebagaimana orang Arab mengatakan mahabba imro'an kafuradiquhu, barang siapa yang mencintai seseorang maka dia selalu menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Nabi berarti kita selalu menyebut nama Nabi. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cara menyebut nama Nabi itu dengan yaitu membaca sholawat, bukan Muhammad. Tangga kita juga Muhammad, depan kita namanya Muhammad. Maksud menyebut nama Nabi itu dengan membacakan sholawat dan salam. Sesungguhnya para malaikat Allah membacakan sholawat dan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah sholawat dan salam kepadanya. Sedikit-dikitnya membaca sholawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina bagus, nggak pakai juga mungkin.
dan nyalah-nyalahkan itu kalau dasar ini. Nah, itu mau azan kok mau selawat orang dalil. Nah itu yang salah. Dan sekali subhanahu wa ta'ala, utama membaca sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang dibaca dalam tahiyat akhir. Kama sholaina ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad titik-titik fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling utama. Kenapa? Karena setiap sholat fardu, sholat sunnah kita selalu baca. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah Ta'ala akan bacakan sholawat dan salam kepadanya 10 kali. Barang siapa yang membacakan sholawat dan salam kepadanya 10 kali, Allah Ta'ala bacakan sholawat dan salam 100 kali. Begitu kelipatannya. Maksud Allah Ta'ala membacakan sholawat dan salam kepada kita, Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah inayah. Amin Allahumma. Kuenya udah dapat belum Bu? Kok tasnya ada di bawah itu ya Bu? Allah, bapak-bapak pemberitahuan, ibu-ibu ini gak rakyat, gak pejabat, sama kalau pengajian arisan bawa tas. Rupanya tasnya itu untuk masukin buat-buat itu. Ya Allah, beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu nggak perlu tas, yang penting ngebul. Nanti saya sampaikan manfaat dan fadilah rokok nanti. Jadi yang rokok ada sekarang, nanti nggak diundang lagi nanti. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda, "Fa inna anjakum yaumal qiyamah, fa inna akrakum yaumal qiyamah, akfarukum alayya sholatan." Orang yang paling bahagia besok di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membacakan salawat dan salam kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang paling penting, orang yang paling bakhil itu bukan orang yang gak pernah sedekah, orang yang pernah berinfak. Tapi orang yang paling penting kata Nabi diantaranya adalah orang yang apabila disebut namaku dia itu tidak membacakan sholawat. Idza dzukira ismi falam yusalli, ketika namaku disebut dia itu tidak membaca sholawat, dia termasuk orang yang bakhil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika mendengar nama Muhammad dia selalu membacakan sholawat dan salam, itu adalah orang yang tidak bakhil. Ketika mendengar nama Muhammad tetapi dia diam aja, maka dia dikatakan orang yang paling bakhil bagian dunia. Baik, Rasulullah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid dan bulan Maulid, mari kita memperbanyak membaca sholawat dan salam. Kapan saja, di mana saja, bahkan ada seorang kiai, seorang guru, siapa yang kepingin berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah apa saja, banyaklah membaca sholawat. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang kedua adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasul yang kedua itu adalah fattabi'uni, mengikuti sunnah-sunnah. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an, artinya adalah mengikuti secara sempurna. Bukti cinta kita kepada Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnahnya secara sempurna. Apa itu sunnah? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan Nabi, itu namanya sunnah. Sebagian ulama menjelaskan sunnah dibagi dua, sunnah secara surah, sunnah secara sirah. Sebagian ulama menjelaskan sunnah dibagi tiga, sunnah secara sirah, sunnah secara surah, sirah dan syariah. Para ulama menjelaskan yang pertama sunnah secara surah. Sunnah secara surah itu mengikuti sunnah Nabi secara dohir. Ya, sunnah secara dohir. Bagaimana Rasulullah ya itu memakai baju, bagaimana Rasulullah sisiran, bagaimana Rasulullah sholat. Ini mohon maaf ini, kan anak sopo pengarang ngendi. Mana bapaknya ini? Bapaknya mana ini? Bapaknya ini, ibunya mana ibunya ini? Bapaknya ini, mau ngarap ini.
bisa serban. Ya, bisa serban. Sholat pakai serban, bisa diubel-ubel seperti ini. Ini pakai ikol namanya. Nah, ini Arab asli. Kalau kita ini Arab ngendi. Terus sekali Allah Subhanahu wa taala yang sholat pakai serban diubel-ubel atau digituin, kemudian sholat dikalungkan, selendangkan, kalungkan sebelah kanan, sebelah kiri, itu dilipat gandakan 70 kali lipatan. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, mau sholat itu gosok gigi. Ya, gosok gigi itu sunahnya pakai kayu itu, Bu. Pakai siwak, bukan kayu jengkol, Bu. Kayu jengkol, mereka kabeh. Ya, bagi itu kayu miswak itu dilipat gandakan 70 kali lipatan. Amin Allahumma. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah, ini sunnah. Ya. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i itu dijelaskan ada 10 sunnah para nabi dan para rasul. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, sunnah nabi, sunnah rasul itu adalah celaan. Jadi celaan itu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan khusus ibu-ibu mau kondangan aja. Bapak mau tidur celaan, bapak mau keluar celaan, ibu mau kondangan celaan, mau tidur celaan, sunnah. Silakan Subhanahu wa taala, secara kesehatan celaan itu sehat. Siapa yang rajin celaan, insya Allah kotoran-kotoran itu akan keluar bersama celaan dan insya Allah itu akan sehat matanya. Kalau sehat matanya, insya Allah tidak pakai kacamata. Ini mohon maaf yang pakai kacamata itu. Berarti dulu nggak pernah celaan. Nah, ini sunnah Nabi, sunnah Rasul yang pertama celaan. Yang kedua itu hidung. Hidung itu ada amalan sunnah. Apa amalan sunnah? Ketika wudhu menghisap air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Bukan menghirup air hidung. Kalau menghirup air hidung namanya umbel. Nah, tahu umbel? Nah, itu umbel namanya. Ketika wudhu menghisap air ke dalam hidung kemudian keluarkan. Secara agama sunnah, secara kesehatan sehat. Kenapa? Dengan kita masukkan air, kita keluarkan, toksin dan bakteri itu akan keluar. Insya Allah tidak sakit flu dan pilek. Amin Allahumma. Yang berikutnya kumis. Kumis itu ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Dirapikan. Cara merapikan itu ada 3. Satu yaitu apa? Dicukur. Yang kedua diwanoni seperti Yusuf Kala. Ibu tahu Yusuf Kala? Diwanoni namanya. Yang ketiga dipanjangkan, tapi tidak melewati batas bibir. Kenapa? Kalau lewat batas bibir ikut makan, ikut minum kumisnya. Kemudian yang berikutnya dari kumis turun ke mulut. Mulut itu ada 2 amalan sunnah. Satu ketika wudhu matmado. Apa itu matmado? Berwudhu. Berkumur sempurnanya itu adalah air dimasukkan ke dalam hidung, air dimasukkan ke dalam mulut, dahnya ke atas. Itu selilit-selilit akan keluar, Pak. Sisa-sisa makanan, terong, sate, yang biasa dililit itu. Ini kangkung nggak dililit, banyak nggak dililit tuh. Terong sama itu sate itu dililit. Itu akan keluar. Nah, ketika keluar, Rasulullah Subhanahu wa taala berarti apa? Secara sunnah, agama sunnah, secara kesehatan sehat. Kemudian yang kedua, di dalam mulut ini ada amalan sunnah. Apa amalan sunnahnya? Yaitu apa? Gosok gigi. Gosok gigi boleh pakai Ciptaden, boleh pakai Pepsodent. Sekarang ada yang itu, yang canggih itu, pakai apa itu? Enzim. Kemudian pakai apa Bu itu Bu? Yang di TV itu loh Bu. Tapi yang nggak boleh presiden. Nggak boleh presiden gosok gigi. Sunnahnya itu adalah kayu miswak itu. Nah, sekalian akan Subhanahu wa taala ada 3 keutamaan riwayat Sayyidina Ali. 1, siapa yang kepingin cepat hafalannya. Bapak-bapak ngapalin apa namanya itu Qul ya ayyuhal kafirun. Ibu-ibu ngapalin Qul ya ayyuhal kafirun tuh bolak-balik. Oh, gosok gigi. Insya Allah cepat hafal. Amin Allahumma. Yang kedua, ya, gosok gigi itu meringankan menghadapi sakaratil maut. Rasulullah ketika menghadapi sakaratil maut panggil Fatimah, Fatimah ta'al ilayya aktini bisiwa. Wahai Fatimah, kesini ambilkan gosok gigi, tolong saya gosokkan gigi. Rupanya gosok gigi itu yaitu apa? Mengurangi ya dalam menghadapi sakaratul maut. Amin Allahumma.
Dan yang ketiga, mardotan liwat karim. Gosok gigi itu adalah salah satu asbab Allah Ta'ala ridho kepada kita. Amin Allahumma. Nah, teruskan. Kemudian ke bawah tuh. Nah, ini bapak-bapak, ini ibu-ibu nggak ada. Nah, ke bawah itu apa bu? Jenggot ya. Jenggot pak ya. Jenggot ini ada amalan sunnah. Sunnahnya apa? Dipanjangnya. Panjangnya berapa? 4 jari. Bukan sampai sini. Inilah bedanya Islam. Islam itu ibu-ibu, bapak-bapak, kumisnya dipotong, jenggotnya dipanjangkan. Itu Islam. Kalau Yahudi semua dipanjangkan, seperti orang India namanya Sikh. Orang India itu ada pemahaman namanya Sikh yang itu serbannya gede-gede itu pak. Ya. Kemudian itu kumisnya, jenggotnya panjang, itu namanya Sikh. Kemudian kalau dipotong semua itu ciri-ciri orang Nasrani. Nah, sekarang saya tanya, kalau kumisan aja itu namanya apa pak? Pak, yang kumisan aja toh itu apa? Siapa ya? Kalau nggak dipanasin, kalau nggak panasin gimana? Nah, kemudian yang nggak tentok itu siapa pak? Baik, yang saya Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini hanya amalan sunnah. Baik, yang sekalian akan Subhanahu wa ta'ala.